Saya Juliana Marita Simbolon dengan NIM C0C025030 dari Prodi D3 Akuntansi kelas B akan memaparkan materi penyusunan anggaran bahan baku. Pengertian bahan baku. Bahan baku merupakan bahan langsung, yaitu bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari produk jadi, yang dapat mudah ditelusuri dalam suatu produk dan harganya relatif tinggi dibandingkan dengan bahan baku. Dalam proses produksi, bahan baku dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, bahan baku langsung, yang merupakan bagian barang jadi yang dihasilkan. Biaya bahan baku merupakan biaya variabel bagi perusahaan karena berbanding lurus dengan barang jadi yang dihasilkan. Kedua, bahan baku tidak langsung, yang merupakan bahan baku yang ikut berperan dalam proses produksi, tetapi tidak secara langsung tampang pada barang jadi yang dihasilkan. Bahan baku dipakai dianggarkan dalam satuan atau unit uang disebut anggaran biaya bahan baku atau BBB, dan juga disebut dengan biaya bahan baku standar atau BBBST. Anggaran biaya bahan baku adalah kuantitas standar bahan baku dipakai atau KST dikali harga standar bahan baku HST per unit, atau dinyatakan dengan rumus anggaran HBB sama dengan KST dikali HST. Bahan baku dipakai yang dianggarkan dalam satuan unit barang disebut kuantitas standar bahan baku dipakai atau KST. Kuantitas standar bahan baku dipakai atau KST adalah unit ekuivalen produk atau P dikali kuantitas standar bahan baku per unit produk atau KSBB, dinyatakan dengan rumus KST sama dengan P dikali KSBB. Anggaran bahan baku adalah anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara sistematis serta lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode tertentu yang akan datang. Selanjutnya, tujuan dari penyusunan anggaran bahan baku. Terdapat 5 tujuan. Yang pertama, dengan disusun anggaran bahan baku dapat diketahui kuantitas bahan baku dipakai maupun kuantitas bahan baku yang akan dibeli sesuai periode tertentu, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam memakai dan membeli bahan baku. Yang kedua, dengan anggaran bahan baku dapat diketahui harga bahan baku, sehingga dapat dijadikan pedoman harga beli bahan baku. Yang ketiga, jumlah satuan uang bahan baku yang akan dibeli terdapat pada anggaran bahan baku, sehingga dapat diketahui kas yang disediakan untuk membeli bahan baku. Yang keempat, dalam penyusunan anggaran bahan baku, terdapat biaya bahan baku dan biaya bahan baku merupakan salah satu unsur biaya pabrik, sehingga dapat menentukan besarnya biaya pabrik dan biaya produksi. Yang kelima, secara keseluruhan dengan anggaran bahan baku dimaksudkan untuk menjaga kelancaran produksi. Fungsi anggaran bahan baku terdiri dari 3. Yang pertama, sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan mentah. Jumlah satuan bahan mentah yang ditentukan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah yang dibutuhkan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah dibutuhkan dalam proses produksi. Yang kedua, sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan mentah, besarnya biaya bahan mentah ditentukan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah tersebut dibutuhkan untuk proses produksi. Ketiga, sebagai data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah. Komponen anggaran bahan baku. Yang pertama, anggaran kebutuhan baku langsung. Anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode yang akan datang. Informasi yang tercantum dalam anggaran kebutuhan bahan baku langsung adalah: yang pertama, jenis produk jadi yang dihasilkan. Kedua, jenis bahan baku yang digunakan. Ketiga, departemen produksi yang dilalui dalam proses produksi. Yang keempat, standar usage rate. Kelima, waktu penggunaan bahan baku. Yang keenam, kuantitas produk jadi. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku. Anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku langsung yang harus dibeli pada periode yang akan datang, dengan mempertimbangkan faktor persediaan dan kebutuhan bahan baku langsung untuk keperluan produksi. Informasi yang tercantum dalam anggaran pembelian bahan baku adalah: yang pertama, jenis bahan baku langsung yang dipakai dalam proses produksi. Yang kedua, jumlah bahan baku langsung yang harus dibeli. Yang ketiga, harga beli persatuan bahan baku langsung.
Yang ketiga, anggaran persediaan bahan baku langsung. Anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku langsung yang harus disimpan sebagai persediaan. Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan bahan baku adalah: pertama, volume produksi selama suatu periode waktu tertentu. Kedua, volume minimal bahan baku langsung. Ketiga, besarnya pembelian yang ekonomis. Keempat, taksiran perubahan harga beli harga bahan baku langsung di waktu yang akan datang. Yang kelima, biaya penyimpanan dan pemeliharaan bahan baku langsung. Yang keenam, tingkat kecepatan bahan baku langsung menjadi rusak. Adapun beberapa informasi yang tercantum dalam anggaran persediaan bahan baku adalah: pertama, jenis bahan baku yang digunakan. Kedua, jumlah bahan baku langsung yang tersisa sebagai persediaan. Yang ketiga, harga beli persatuan bahan baku langsung. Keempat, nilai bahan baku langsung yang tersimpan sebagai persediaan. Anggaran biaya bahan baku langsung yang habis dipergunakan. Anggaran yang disusun untuk merencanakan nilai atau dalam satuan uang bahan baku langsung yang digunakan dalam proses produksi. Adapun beberapa informasi yang tercantum dalam anggaran biaya bahan baku langsung adalah: yang pertama, jenis bahan baku langsung yang digunakan. Kedua, kuantitas bahan baku langsung yang habis dipergunakan untuk produksi. Ketiga, harga persatuan bahan baku langsung. Keempat, nilai bahan baku langsung yang habis dipergunakan untuk produksi. Yang kelima, jenis produksi jadi yang menggunakan bahan baku langsung. Yang keenam, waktu pemakaian bahan baku langsung. Dengan bahan baku. Pertama, sistem pembelian bahan baku terdiri dari A. Prosedur permintaan pembelian bahan baku, B. Prosedur order pembelian, C. Prosedur penerimaan barang, D. Prosedur pencatatan penerimaan barang di gudang, E. Prosedur pencatatan utang. Kedua, biaya yang dihitung dalam harga pokok bahan baku yang dibeli terdiri dari A. Biaya angkutan diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, B. Biaya angkutan tidak diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, namun diperlakukan sebagai unsur-unsur biaya overhead pabrik. Ketiga, penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi terdiri dari A. Metode identifikasi khusus, B. Metode masuk pertama keluar pertama, C. Metode masuk terakhir keluar pertama, D. Metode rata-rata bergerak, E. Metode biaya standar, F. Metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan. Penyusunan anggaran bahan baku. Dasar penyusunan anggaran bahan baku bersumber dari anggaran produk, sediaan bahan baku, dan harga standar bahan baku. Rumus yang dapat digunakan untuk menyusun anggaran bahan baku telah saya tampilkan di PPT yang telah saya buat. Anggaran bahan baku dipakai disusun berdasarkan anggaran produk dan biaya bahan baku standar per unit produk. Pertama, biaya bahan baku standar per unit produk. Biaya bahan baku standar adalah kuantitas standar bahan baku dikali harga standar bahan baku atau dinyatakan dengan rumus BBBSP sama dengan KSBB dikali HST. Kedua, anggaran kebutuhan bahan baku. Kebutuhan bahan baku sama dengan SPB dikali produksi. Ketiga, anggaran bahan baku dipakai, disusun dalam satuan barang dan dalam satuan uang. Keempat, anggaran biaya bahan baku. Kelima, anggaran sediaan bahan baku. Untuk menentukan besarnya sediaan bahan baku, akhir dapat digunakan rumus SBBX dalam rupiah sama dengan BBB per TPSBB kali 2 kurang SBBA. Sediaan bahan baku akhir atau SBBX dalam kuantitas atau ons diperoleh dari perhitungan SBBX dalam rupiah dibagi HST atau menggunakan rumus SBBX dalam kuantitas sama dengan BBB per TPSBB kali 2 kurang SBBA. Keenam, anggaran belian bahan baku. Belian bahan baku sama dengan sediaan bahan baku akhir ditambah biaya bahan baku dikurang sediaan bahan baku awal. Ketujuh, anggaran kas keluaran untuk beli bahan baku. Bila syarat beli bahan baku sebagian tunai dan sebagian lagi kredit atau seluruhnya kredit, maka dibuat lagi anggaran kas keluar untuk beli bahan baku dan juga dibuat anggaran utang usaha. Baik, kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu penyusunan anggaran bahan baku merupakan bagian penting dalam perencanaan operasional perusahaan, khususnya dalam kegiatan produksi. Anggaran ini membantu perusahaan dalam memperkirakan kebutuhan bahan baku secara tepat, baik dari segi jumlah maupun biaya, sehingga proses produksi dapat berjalan secara efisien dan terhindar dari kekurangan atau kelebihan persediaan. Sekian, terima kasih.